Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri bersama rekan-rekan saya. Nama saya Galih Satria Permadi. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Selatan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, bersama rekan saya, Ardi Barokah dan Muhammad Indra Maulana. Ya, di sini kami ingin menjelaskan materi matematika dasar tentang relasi dan fungsi. Dosen pengampu kami, Adi Surya STMT. Ya, langsung saja. Relasi dan fungsi. Relasi dalam matematika adalah aturan yang menghubungkan antara anggota satu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Relasi juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua himpunan. Kita bisa lihat himpunan A dan himpunan B. Seperti yang kita lihat, himpunan A itu adalah himpunan nama-nama mata uang. Sedangkan himpunan B adalah nama-nama negara. Itu sudah sangat relevan sekali ya, bahwa rupiah adalah mata uang Indonesia, rupiah mata uang India, baht mata uang Thailand, ringgit mata uang Malaysia. Lanjut. Contoh lain relasi antara dua himpunan dapat Anda lihat dari dua pasang himpunan berikut ini. C dan D merupakan himpunan ibu kota dan negara. C adalah ibu kota negara dan D adalah nama-nama negara. Seperti yang kita lihat, Jakarta adalah ibu kota dari Indonesia, London ibu kota dari Inggris, dan Kairo adalah ibu kota dari Mesir. Beijing ibu kota dari Cina. E dan F merupakan relasi dari nama-nama benua. Kita lihat, Indonesia berasal dari benua Asia, Brazil berasal dari benua Amerika, Nigeria berasal dari benua Afrika, dan Swiss berasal dari benua Eropa. Kita lanjut. Ya, kita masuk ke fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tempat satu himpunan B. Dapat diartikan juga bahwa setiap fungsi pasti merupakan relasi, tapi tidak setiap relasi merupakan fungsi. Ya, setiap anggota himpunan A dipasangkan ke anggota himpunan B dan tidak boleh lebih maupun kurang. Oke. Kita masuk lagi. Fungsi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, fungsi konstan. Fungsi konstan disebut apabila pada setiap anggota domain fungsi selalu berlaku f(x) sama dengan c, di mana c merupakan bilangan yang konstan. Yang kedua, fungsi linear. Fungsi linear merupakan fungsi f(x) sama dengan ax ditambah b, di mana a tidak sama dengan 0 dan a dan b merupakan termasuk bilangan konstan. Grafik linear berbentuk lurus. Yang ketiga, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, dan c adalah bilangan konstan. Grafik kuadrat berbentuk parabola. Kita masuk yang keempat, fungsi identitas. Fungsi identitas merupakan fungsi di mana berlaku f(x) sama dengan x, atau setiap anggota domain dari daerah asal dari fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas merupakan garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik melalui koordinat yang sama. Fungsi identitas ditentukan f(x) sama dengan x. Yang kelima, fungsi tangga bertingkat. Fungsi tangga merupakan fungsi f(x) yang berbentuk interval sejajar. Selanjutnya, yang keenam, fungsi modulus ataupun fungsi mutlak. Fungsi modulus adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real pada daerah asal suatu fungsi menjadi nilai mutlak. Yang terakhir, nomor 7, fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi f(x) disebut fungsi ganjil jika berlaku f dalam kurung min x sama dengan min f(x), dan disebut fungsi genap jika berlaku f dalam kurung min x f
F dalam kurung min X sama dengan Fx. Jika berlaku fungsi F dalam kurung min X tidak sama dengan min Fx dan F dalam kurung min X tidak sama dengan Fx, maka bukan termasuk fungsi ganjil dan fungsi genap. Ya, kita masuk ke contoh soal relasi dan fungsi. A adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Bilangan prima kurang dari 10 pastinya 2, 3, 5, 7. Sementara diketahui B sama dengan kurung kurawah PQR. Tutup kurung kurawah. Tentukan banyaknya fungsi yang mungkin dibentuk dari himpunan A ke himpunan B. Baik. A tadi yang sudah saya sebutkan bahwa A itu 2, 3, 5, 7. B, PQR. Sehingga banyaknya anggota A adalah 4 dan banyaknya anggota B adalah 3. Banyaknya fungsi yang mungkin dibentuk dari himpunan A ke B itu adalah 81. Wah, ya kenapa kok 3 pangkat 4? Dikarenakan rumusnya NB pangkat NA. Bentar. NB pangkat NA. Jadi apapun jika DNB itu contoh DNB 4, maka 4 pangkat 4. Begitu pun seterusnya. Lanjut. Soal nomor 2. Diketahui suatu himpunan A itu adalah 0, 1, 2, 5 dan B 1, 2, 3, 4, 6. Maka relasi dari himpunan A dan himpunan B bisa disajikan ke dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Cukup lumayan oke. Lihat 0 ke 1. Kita lihat diagram panahnya 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 5 ke 6. Wah, itu kodomainnya kok ada yang 01? Apakah tidak masalah? Tidak masalah. Kita ingat-ingat lagi bahwa aturan fungsi adalah domain tidak boleh dikosongkan. Sedangkan kodomain sah-sah saja untuk dikosongkan. Oke. Kita lanjut. Diagram kartesius. Kita lihat tadi kan 0 ke 1, 0 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 2, 2 ke 3, dan 5 ke 6. Ini lanjut. Himpunan pasangannya sudah jelas 0, 1, 1, 2, 2, 3, dan 5, 6. Jadi begitu. Lanjut. Soal nomor 3. Diketahui Fx sama dengan min 2x plus 7 dan F dalam kurung K sama dengan 17. Nilai K adalah. Ini adalah soal fungsi ya. Mari kita jawab. Fk, diketahui kan Fk sama dengan 17. Maka K kita masukkan ke dalam Fx menjadi min 2K plus 7 sama dengan 17. Itu 7 karena bisa dijumlahkan ya dengan 17, maka 7 pindah ruas. Min 2K sama dengan 17 dikurang 7. Min 2K sama dengan 10. Ya, 17 kurang 7, 10. Selanjutnya, kan kita mencari K, maka min 2 kita pindah ruaskan menjadi bagi K sama dengan min 5. Oke. Kesimpulannya, fungsi ialah semua anggota domain asal dapat dipasangkan tepat ke daerah lawannya, sedangkan relasi adalah pasangan yang himpunan kodomainnya berpasangan dengan daerah hasil. Oke, sekian penjelasan matematika dasar mengenai relasi dan fungsi. Saya harap dapat membantu wawasan Anda sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.